Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 31 Maret 2025 tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada hari ini, hari yang istimewa bagi saudara-saudari kita yang beragama Muslim, merayakan kemenangan mereka melalui satu bulan yang suci, menunjukkan kesungguhan dan ketaatan mereka atas ajaran agama mereka, merayakan kemenangan atas setianya mereka melakukan apa yang telah ditetapkan menurut agama mereka. Tentulah itu sangat menyukakan hati mereka dan menjadi suatu anugerah yang baru untuk menjalani kehidupan mereka. Menghidupi ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan dan jalan yang ditunjukkannya, itu juga berlaku dan menjadi sangat penting bagi umat percaya, bagi kita orang Kristen. Karena Allah berpesan supaya setiap umatnya setia menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, setia hidup sesuai dengan petunjuk yang dari Tuhan. Inilah yang diingatkan kepada Abraham untuk mewujud nyatakan satu janji yang diberikan kepada Abraham, menjadikannya satu bangsa yang besar. Abraham punya tugas, yakni untuk memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, supaya mereka melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan mereka. Selama anak-anaknya, keturunannya melakukan hal tersebut, maka mereka akan melihat dengan jelas janji Tuhan untuk memberkati Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, menjadi umat yang sangat dikasihinya, dan sekaligus menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak setia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, mereka akan mengalami kehancuran, mengalami kecelakaan. Itu nanti boleh kita saksikan masih di bagian Kejadian 18 ini. Di bawah ayat 19 ini, kita akan lihat bagaimana Abraham sedang tawar-menawar dengan Tuhan Allah. Allah melihat bahwa orang-orang di Sodom sudah sangat melakukan kejahatan, sudah sangat-sangat jahat. Mereka telah membuat Tuhan menjadi marah sehingga mereka harus dihukum. Abraham menawarkan, sekiranya ada 50 orang di sana orang benar, apakah itu dibinasakan atau dimusnahkan? Tuhan berkata, tidak. Lalu Tuhan melihat tidak ada 50 orang yang orang benar di sana. Abraham menawar lagi, kalau ada 45. Tuhan berkata, ya, aku tidak akan membinasakannya. Tapi setelah Tuhan lihat, tidak ada 45 orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Lalu Abraham nanti menurunkan lagi,
Bagaimana kalau 30? Tetap tidak ada. Bagaimana 20? Tetap tidak ada. Bagaimana 10 orang? Tuhan berkata, ya, kalau ada sekiranya 10 orang di sana, orang yang melakukan ketetapanku, yang hidup menurut jalan yang kutunjukkan, hidup dalam kebenaran dan keadilan, mereka tidak jadi dibinasakan. Namun ternyata Tuhan tidak menemukan ada 10 orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan. Itulah sebabnya maka Sodom dan Gomora akan dihancurkan, akan dibinasakan. Inilah satu bukti. Angkatan yang hidup tidak setia kepada ketetapan Tuhan, bukannya memperoleh keselamatan dan berkat, malahan mereka akan mengalami kehancuran. Jadi, biarlah ini menjadi peringatan juga bagi kita, supaya kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan, supaya kita sungguh-sungguh taat untuk menjalankan seluruh perintah Tuhan, dan untuk setia hidup dalam jalan yang ditunjukkannya bagi kita semua umat percaya. Karena dengan demikian berkat akan terus mengalir dan akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan di dalam Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Jadilah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, jangan pernah menyimpang darinya, hiduplah dalam kebenaran dan juga di dalam keadilan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami adalah orang yang lemah dan terbatas, tapi oleh pertolongan-Mu kami percaya kami dapat hidup menurut jalan yang telah Engkau tunjukkan. Tolong dan mampukanlah kami agar kami hidup melakukan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.